Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudhatul Saada dari kelas 08 TPLM 004. Di sini saya akan mempresentasikan penanganan kesalahan dan help dokumentasi dan evaluasi. Di sini ada beberapa tipe-tipe kesalahan error, kesalahan persepsi, kesalahan kognitif, dan kesalahan motor gerak. Kesalahan persepsi diantaranya gagal menangkap informasi, gagal menangkap perhatian pengguna. Sedangkan kesalahan kognitif, ketidakadaan bantuan, inconsistent, ketidakadaan status informasi, kemampuan yang kurang, dan yang terakhir kesalahan motor gerak, lemahnya kondisi mata, tangan, tekanan kecepatan, memerlukan kemampuan yang tinggi, tapi koordinasi tangan dan mata memerlukan jenis keahlian lain. Tipe-tipe slip. Kesalahan kaptur, kesalahan karena terlalu sering atau kebiasaan. Kesalahan deskripsi, kesalahan dalam melakukan aksi pada objek yang salah. Kesalahan data driven, kesalahan karena pengaruh data di area edit. Pengaktifan asosiatif, kesalahan karena pengaruh data yang ada di pikiran saat ini. Hilangnya pengaktifan karena lupa apa yang harus dilakukan. Kesalahan mode, kesalahan akibat lupa pada mode yang sedang dilakukan. Panduan pencegahan kesalahan, menghapus mode-mode atau menyediakan petunjuk yang terlihat untuk mode-mode tersebut. Gunakan teknik kodek yang baik, contohnya warna atau gaya. Maksimalkan pengenalan, mengurangi hafalan. Merancang urutan gerak atau perintah yang tidak sama. Mengurangi kebutuhan untuk mengetik. Uji dan memantau kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya. Memungkinkan pertimbangan ulang aksi-aksi yang dilakukan oleh user, misalnya memindahkan file dari recycle bin. Panduan recovery kesalahan, menyediakan tipe-tipe yang sesuai. Query, bertanya pada user yang sudah dilakukan, kemudian melegalkan tindakan yang salah. Menyediakan fungsi undo dan pembatalan dari proses yang sedang berjalan. Meminta konfirmasi untuk perintah yang drastis dan bersifat merusak. Menyediakan pengecekan yang beralasan pada masukan data. Mengembalikan kursor ke area kesalahan. Memungkinkan untuk melakukan perbaikan. Menyediakan beberapa kecerdasan buatan. Menyediakan akses cepat kepada bantuan untuk konteks sensitif. Help dan dokumentasi. Ada sebagian pendapat menyatakan bahwa sistem interaksi dijalankan tanpa membutuhkan bantuan atau training. Hal ini mungkin ideal, akan tetapi jauh dari kenyataan. Pendekatan yang lebih membantu adalah dengan mengasumsi bahwa user akan membutuhkan pada suatu waktu dan merancang bantuan help ini ke dalam sistem. Jenis-jenis help dan dokumentasi dibagi menjadi dua. Paper-based tercetak. Keunggulan menggunakan paper-based yaitu pengguna dapat mengerjakannya di luar pada masa pengerjaan tugas. Kedua, pengguna dapat mengerjakan di luar pada saat tugas. Pengguna dapat menulis catatan tertentu di perolah waktu menjalankan sistem. Kelemahannya adalah agak sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak. Sulit menyesuaikan antara yang dibaca dan kenyataan sebenarnya di dalam sistem. Pengguna akan kesulitan membaca saat menjalankan sistem karena kurang praktis. Komputer based. Jenis komputer based yaitu Command Assistant. Mungkin pendekatan yang umum untuk user support adalah menyediakan bantuan pada level command. User yang membutuhkan bantuan pada command yang khusus dan tampilkan pada layar bantuan atau pada manual page yang menjelaskan tentang command tersebut. Contoh pada Unix main help dan dash help command prompt.
menyediakan bantuan ketika user menemukan kesalahan yang sering terjadi dalam bentuk prompt perbaikan. Context sensitive help berbentuk menu based sistem yang menyediakan bantuan menu option. Contoh Spy Editor Help Command dan Macintosh Balloon Help. One line tutorial mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan percobaan. User dapat melihat kemajuan sesuai dengan kecepatan dan dapat mengulangi bagian dari tutorial yang dia inginkan. Kebanyakan one-line tutorial ini tidak mempunyai intelijen karena tidak mempunyai pengetahuan tentang user dan pengalaman user sebelumnya. One-line documentation membuat efektif dengan membuat dokumentasi tersedia di komputer. Intelligent Help System dioperasikan untuk monitoring aktivitas user dan menginstruksikan model sesuai dengan user. Model ini termasuk pengalaman, preferensi, kesalahan user, atau kombinasi dari semuanya. Ada 4 alat jenis bantu yang dibutuhkan user. Yang pertama, Quick Reference, Task Specific Help, Full Explanation. Yang keempat, Tutorial. Penjelasannya, Quick Reference digunakan sebagai pengingat untuk user dari suatu yang detail yang secara dasar sangat familiar dan biasa digunakan. Task Specific Help membantu user menghadapi semua atau tidak pasti mengambil tindakan dalam memecahkan suatu masalah yang khusus. Full Explanation, suatu alat bantu perintah yang membantu memahami secara lengkap. Tutorial, khusus untuk user baru, menyediakan perintah secara step by step. Kebutuhan user support. Availability, user dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. Accuracy dan competence, bantuan ini menyediakan keakuratan dan kelengkapan sistem bantuan. Konsistensi, seperti diketahui bahwa user membutuhkan jenis-jenis yang berbeda dari bantuan yang digunakan pada kegunaan yang berbeda. Hal ini dapat secara tidak langsung menyediakan sistem bantuan tidak dapat bekerja. Sistem bantuan menyediakan harus konsisten terhadap semua yang ada dan pada sistem itu sendiri. Robustness. Sistem bantuan ini biasanya digunakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai kesalahan. Hal ini sangat penting di mana sistem bantuan seharusnya kuat baik dalam hal menangani kesalahan dan perilaku yang tidak diharapkan. Flexibility, sistem bantuan yang fleksibel akan membuat setiap user dapat berinteraksi dalam mencari sesuatu yang sesuai yang dibutuhkannya. Universal sistem ini seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya. Knowledge representation, user modeling, quantification, model yang sederhana dari user modeling yang menggunakan jumlah tingkat keahlian yang merespon ke arah berbeda. Stereotypes berbasiskan pada karakteristik user dan kemungkinan sederhana seperti membuat perbedaan antara user baru dan user yang ahli, atau lebih kompleks seperti membuat stereotip yang berbasiskan pada lebih dari satu informasi. Overall models merupakan model yang ideal membandingkan perilaku user. Hasilnya ditampilkan dalam 2 model atau perbedaan. Keuntungan dari model ini dapat melihat secara pasti bagian dari aktivitas suatu sistem. Pendekatan yang sama digunakan pada editor
based model, di mana sistem menyimpan rekaman kesalahan dan perilaku sebenarnya dari user serta membandingkannya. Knowledge representation, domain and text modeling. Pendekatan yang umum dari masalah ini adalah untuk mewakili tugas user dari urutan perintah yang tersedia untuk mengeksekusikannya. Sebagai pada tugas user, command digunakan untuk membandingkan urutan tugas yang telah disimpan dan mencocokkan dengan tepat. Jika urutan command user tidak cocok, maka dibutuhkan bantuan. Pendekatan ini digunakan pada sistem priam. Knowledge representation, modeling advisory strategy. Sistem ini disebut dengan intelligent help yang membuat modeling advisory atau strategi tutorial. Pada sistem ini tidak hanya memperbolehkan memilih nasihat yang cocok untuk user, tetapi menggunakan metode yang cocok. Teknik untuk knowledge representation. Terdapat 4 grup dari teknik yang digunakan dalam knowledge representation untuk intelligent help system. Yang pertama, rule-based techniques. Pengetahuan digunakan untuk mewakili sekumpulan aturan dan kenyataan. Teknik ini digunakan untuk domain relatif besar dan dapat mewakili kegiatan yang menampilkan pengetahuan. Yang kedua, frame-based technique digunakan untuk mewakili situasi yang umum terjadi. Frame merupakan suatu struktur yang berisi slot yang diberikan label mewakili ciri yang berhubungan. Yang ketiga, network-based technique mewakili pengetahuan tentang user dan sistem merupakan hubungan antara kenyataan. Contoh yang pada umumnya adalah semantic network. Network merupakan suatu hierarki dan child yang berhubungan dengan parentnya. Yang keempat, example based technique mewakili pengetahuan yang secara implisit dengan struktur keputusan dari suatu klasifikasi sistem. Masalah dengan knowledge representation dan modeling. Pengetahuan mewakili suatu isu pusat dalam intelligent help system, tetapi tidak tanpa masalah itu tersendiri. Pengetahuan kadang sulit didapatkan, terutama jika domainnya expert tidak tersedia. Masalah lain adalah mempresentasikan informasi yang cocok. Inisiatif, efek, dan skop. Isu presentasi dalam help dokumentasi yaitu masalah presentasi. How is help requested? Pilihan pertama bagi perancang untuk bagaimana membuat bantuan dapat diakses oleh user. Terdapat beberapa pilihan. Bantuan ini dapat berupa command button, fungsi yang dapat memilih on atau off, atau aplikasi yang terpisah. How is displayed? Help displayed. Bagaimana bantuan akan dapat dilihat oleh user. Dalam sistem Windows mungkin tampilan dalam window yang baru, dalam sistem lain mungkin dalam yang layar penuh atau bagian dari layar. Alternatif lain dapat berbentuk pop box atau tingkat command line. Effective presentation of help. Tidak terjadi masalah teknologi apa yang digunakan untuk membuat akan tetapi tidak diperhatikan dalam suatu prinsip keyakinan efektif. Masalah yang ada di dalam implementasi yaitu para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa secara fisik maupun pilihan yang tersedia untuk user. Keputusan ini sudah termasuk dalam kenyataan command operating system, apakah berbentuk command atau aplikasi. Hambatan fisik berupa screen space, kapasitas memori, dan kecepatan. Yang kedua, masalah lain adalah bagaimana struktur data bantuan. Apakah berbentuk single file, hierarchy file, atau database.
Terima kasih pembacaan makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.